Cek sound. Halo kan, bertemu lagi di Pandava Android dan pada kali ini aku bakal rakit PC ya sambil ngobrol-ngobrol ringan gitu ya. Dan di sini bakal aku kenalin dulu spek yang aku pakai, yaitu ada RAM 16 GB ya, 8x2 nya pakai Lexar. Dan untuk cooler HFS-nya aku pakai Jonesbow. Untuk fan-nya di sini aku pakai RX7. Aku sambil ngopi sambil nge-vape nih yang isi suara ya. Dan di sini aku pakai Ryzen 5600 ya untuk prosesornya. Dan di sini untuk mempunyai aku pakai B450M. Dan untuk SSD-nya aku pakai Phenom RX 5 12 GB ya. Dan yang terakhir power supply PF500 ya, 500 watt udah 80 plus juga. Dan Asia terakhir tuh ada VGA teman-teman ya. Cuman VGA-nya masih OTW nih bro ya kan. Di sini VGA pakai 1660 Super. Jadi prosesornya pakai Ryzen 5600, VGA-nya 1660 Super dan RAM-nya 16 GB. Dan aku bakal ngobrolin spek kayak gini nih. Soalnya banyak teman-teman yang masih ragu dengan spek yang kayak gini. Speknya mirip-mirip kayak gini gitu. Apakah masih worth di tahun sekarang gitu ya? Dan di sini aku sambil ngerakit ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya disclaimer dulu ya, saya bukan tukang rakit handal ya, ahli hardware, ahli software yang mumpuni enggak ya. Saya cuman mau sharing-sharing aja gitu ya buat teman-teman mungkin ada yang lagi galau gitu mau rakit PC dengan budget yang minim gitu dan masih galau untuk mengambil spek yang kayak gini ya Ryzen 5 dan 16 Super 16 series gitu maksudnya masih ragu gitu. Jadi teman-teman bisa nonton video ini lah ya paling enggak ya jadi ada pencerahan gitu ya. Oke, di sini bakal kurakit dulu motherboardnya teman-teman ya. Nanti sambil rakit motherboard, aku juga pengen sambil ngobrol-ngobrol gitu ya. Jadi di sini bakal kurakit dulu motherboardnya teman-teman biar gampang masuk ke casing ntar ya. Jadi ntar teman-teman nih kalau yang mau ngekit ya bisa diikuti lah ya. Ini jadi nggak ribet gitu kan. Dan di sini aku bakal unboxing dulu prosesornya ya. Jadi kita bakal pasang prosesor dulu ya paling utama. Jadi di sini teman-teman mungkin banyak yang tanya ya, Bang, apakah Ryzen 5600 masih worth di tahun ini? Menurutku masih worth banget karena Ryzen 5600 itu kan soket AM4 ya, soket AM4. AM4 tuh umurnya masih ke sampai Ryzen 9 kalau nggak salah ya. Dan untuk 5600 sendiri kan frekuensinya itu di 3,5 GHz ya. Dan turbonya itu busuknya itu sampai 4,4 GHz ya. Ini aku tampilin di sini untuk speknya. Jadi menurutku tahun ini kayaknya buat gaming gitu ya, buat gaming dengan clock segini masih oke banget sih karena kayaknya belum ada ya game yang melebihi clocknya di atas 4 GHz 4 GHz kayaknya belum ada deh. Kayaknya mentok semua di segini-seginian aja gitu di 3,5 atau di kayaknya di under 4 GHz ya untuk game ya. Jadi menurutku buat gaming 5600 masih oke banget gitu ya untuk tahun ini gitu kan. Dan soalnya nggak tahu ya misalkan 4, 5, 2, 3 tahun lagi gitu misalkan ada game yang butuh 4,5 GHz mungkin gitu ya. Cuman game apa gitu kira-kira yang pakai CPU sekencang itu gitu ya. Dan kalau misalkan buat render gitu misalkan render ya masih oke-oke aja pakai Ryzen 5600 gitu. Ditambah lagi soket A4-nya kan masih bisa upgrade sampai Ryzen 9, jadi menurutku masih aman banget buat naik buat pakai 5600 gitu. Bentar aku sedikit lupa ya, Ryzen A4 tuh mentok di berapa ya? A4 itu mentok kalau nggak salah di Ryzen 9 ya, 5900T. Nah, teman-teman masih punya jangka upgrade yang panjang ya. Jadi mungkin kalau misalkan budget teman-teman pas-pasan gitu ya, sementara pakai 5600 dulu dan mungkin kalau misalkan besok ada rezeki lebih gitu kan, masih bisa upgrade ke Ryzen 9 teman-teman ya. Syukur-syukur kalau misalkan teman-teman bisa naik ke soket AM5 ya. Itu tambah mantep gitu ya. Tapi kan kita ngomongin budget pas-pasan dulu gitu ya. Jadi menurutku sekali lagi di clock 3,5 GHz dan bus clocknya di 4,4 ini masih worth banget ya.
Apalagi kalau teman-teman suka overclock gitu ya, tapi saya tidak menyarankan overclock gitu ya. Dan di sini bakal kupasang dulu SSD-nya teman-teman ya. Ini pakai NVMe 512 GB. Nah, juga kita ngomongin masalah SSD ya. Dan masih banyak banget teman-teman yang mau rakit itu bingung, Bang, mending SSD atau hard disk sih. Kalau aku jelas SSD. Kenapa? Lebih kenceng, lebih simple gitu kan, tinggal taruh di motherboard doang gitu kan, nggak makan space. Dan yang jelas beberapa game zaman sekarang itu mintanya udah SSD ya. Jarang banget kayaknya sekarang game yang minta hard disk tuh, kecuali game-game kecil gitu ya. Kayaknya udah jarang deh. Coba deh sebutin game zaman sekarang yang minta hard disk ya. Soalnya terakhir tuh Blade Meat Wukong aja masih Blade Meat Wukong aja udah minta SSD gitu kan. Dia udah nggak mau main di hard disk gitu. Ya untuk zaman sekarang kayaknya SSD lebih lebih dipilih sih ya. Kecuali kalau misalkan buat teman-teman yang buat data mentah doang gitu. Ya paling solusinya untuk sistem C gitu, untuk sistem teman-teman bisa pakai SSD gitu kan. Katakan 512 atau 256 gitu. Untuk data mentahnya bisa pakai hard disk, mungkin kayak gitu buat ngakalinya ya. Nah, di sini aku kehilangan ini nih, apa namanya? Baut SSD nih. Ya ini kita rapi-rapihin dulu ya, biar nggak pating ini ya, nggak pating cemantel gitu ya kalau bahasa Jawanya tuh. Kita amanin dulu yang udah dirakit, kita singkir-singkirin dulu ya, biar kita ngerakitnya gampang gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau rakit 5600 dengan kayaknya butuh SSD juga ya. Ya, semuanya butuh kali buat sistem ya kan. Kayaknya untuk yang teman-teman lihat sekarang nih paket murahnya nih untuk sekarang ya. Untuk tahun ini teman-teman bisa ngikutin spek ini ya. Dan di sini aku bakal pasang RAM ya. Ini 16 GB 8 kali 2, ini 3200 MHz. Dan kalau ngobrolin RAM juga, sekarang minimal berapa MHz, Bang? Ya sekarang RAM udah murah, Bro. Sekarang RAM 3200 MHz aja. Ya maksudnya paling enak sih ya, paling enak sekarang pakai 3200 MHz. Kenapa? Karena ya secara performa maksimal, teman-teman. Daripada teman-teman pakai yang di bawahnya ya, harganya hampir mirip gitu. Dengan performa yang jauh berbeda ya mending ambil 3200 MHz-nya, teman-teman. Ini karena masih baru ya, motherboard sama RAM-nya tuh masih keset banget gitu, Bro ya. Masuknya agak susah nih. Ini bakal aku masukin dulu ya. Ini pagi hari teman-teman, aku lagi ngopi nih, lagi santuy bet ya. Sambil ngisi suara ya kan, scroll-scroll HP. Nih, buka TikTok. Santai banget yang ngisi suara hari ini ya. Oke, RAM udah kepasang ya. Dan saatnya kita pasang HFS-nya ya. Nah, HFS juga perlu ini teman-teman ya, perlu diperhatikan ya. Karena stok cooler bawaan AMD itu nggak tahu kenapa ya, nggak tahu kenapa itu panas banget teman-teman ya. Jadi aku selalu rekomendasikan buat teman-teman yang yang rakit PC gitu ya, apalagi yang ke aku gitu kan. Aku selalu merekomendasikan tuh ganti HFS-nya ya, entah pakai cooler I/O atau pakai HFS kayak gini. Karena nggak tahu kenapa Ryzen 5 tuh panasnya emang sedikit lebih panas daripada Ryzen 3. Nggak yang panas-panas banget, cuman kan teman-teman main game gitu kan bikin khawatir aja. Belum lagi masalah CPU turtle gitu kan. Di sini aku pas-pasin dulu soket-soketnya teman-teman ya. Jadi nanti tinggal masuk, masuk, masuk gitu kan. Sini kurakit dulu guys.
Dan lu pakai cooler HFC gini nih kayak Jonesbo gini masih oke lah, masih ketolong gitu panasnya ya kan. Nggak tahu kenapa stok cooler Ryzen 5 tuh harusnya pakai White Prism mungkin ya. Kalau ya White Steel udah nggak pakai White Steel, kayaknya udah nggak masuk deh buat Ryzen 5 deh. Harusnya White Prism agak oke tuh. White Prism tuh cooler bawahnya Ryzen 7 teman-teman ya. Nah sekarang tuh soket AM5 juga bisa masuk dengan ini ya. Kalau pengen ke AM4 harus digeser dulu bautnya ya. Jadi nanti bisa masuk ke motherboardnya ya. Nah ini jangan lupa tuh stikernya kalau dipasang dilepas teman-teman ya. Karena saya sering nemuin kasus itu ya. PC overheat karena tidak melepas stiker ya kan. Emang sedikit bodoh tapi ya gimana gitu kan. Nah ini kita pasang dulu di sini teman-teman. Ini kalau banyak noise agak sorry ya, soalnya aku rekaman siang-siang bro, ya kan. Aku sekarang jadi morning person terus nih. Jadi di sini bakal ku pasangin dulu baut-bautnya ya. Dan pastikan kabel fan-nya nggak ada yang tertutup aksesnya teman-teman ya. Soalnya ntar susah bakal angkat HMS lagi. Jadi pastikan kabelnya udah rapih juga ya. Oke, ini bracketnya udah kepasang, tinggal kita pasin dulu ya. Kalau udah pas, kita bisa install ke motherboardnya ya. Nah, ini bracket-bracket bawaan Intelnya kita simpan dulu. Ini ada thermal paste, tapi saya tidak begitu yakin dengan thermal paste bawaan ini ya. Jadi kayaknya saya bakal ganti ya. Kita rapih-rapihin dulu ya, biar gak serawutan gitu ya. Pokoknya gitu teman-teman. Kalau teman-teman rakit PC ya, kalau pengen nyaman, setelah dirakit, part-partnya balikin lagi ke dusnya terus dirapihin gitu. Jadi meja teman-teman gak penuh, ya kan? Nah ini kita bakal install power supply ke casing ya. Dan di sini sedikit tips aja gitu ya buat teman-teman yang pakai modelan casing kayak gini ya, power supply-nya di samping. Jadi di sini banyak orang yang salah gitu masang power supply. Jadi ini kan ada fan-nya ya, ada fan pembuangan panasnya. Nah ini pastikan teman-teman tuh fan-nya tuh menghadap keluar ya. Karena itu kan fan-nya mengeluarkan panas teman-teman gitu ya, mengeluarkan panas. Dan kalau misalkan hadapnya salah gitu ya, panas itu bakal masuk ke motherboard. Nah itu bisa fatal ya. Jadi pastikan teman-teman fan-nya itu menghadap ke sisi keluar gitu, biar panasnya keluar gitu kan. Dan ngomongin power supply juga ya, masih banyak orang-orang yang ragu untuk mengambil 80 plus yang white ya. Jadi power supply itu ada tingkatannya teman-teman ya. Jadi ada white, bronze, silver, gold, platinum, satu lagi aku lupa apa ya. Tapi yang jelas bakal aku tampilin kepada di sini. Itu paling tinggi kastanya tuh. Dan masih banyak banget teman-teman yang ragu untuk mengambil 80 white plus. Emang apa ya?
karena itu paling rendah kan ininya kan. Tapi menurutku 80 white plus itu masih aman banget ya, selama teman-teman tidak melakukan overclocking atau melakukan hal yang aneh-aneh gitu ya. Contoh yang aneh-aneh apa bang? Ya itu tadi overclocking, terus eh, mungkin tiba-tiba pasang RTX 40 series. Nah itu kan aneh-aneh ya, di luar nalar kalau itu kan. Jadi menurutku kalau misalkan masih dalam batas wajar ya, apalagi kalau kita ngomongin spek yang lagi kupake, ini masih aman banget ya, dengan Ryzen 5600 ditambah VGA 1660 Super. Tapi kalau misalkan teman-teman ada masukan, silakan tulis kolom komentar ya. Nah ini kita pasang seperti ini. Aslinya sih kalau ngomongin white, dari white ke bronze juga aslinya aslinya harganya nggak terlalu jauh gitu ya, mungkin tambah 100 atau 200 lagi teman-teman udah bisa dapet yang bronze XPG atau apapun gitu, itu udah bisa dapat gitu. Cuman kita balik lagi ya, kita lagi ngomongin dengan budget seminimal mungkin untuk main game gitu kan. Nah ini aku lagi ngambil-ngambil baut-bautnya dulu teman-teman ya. Dan mungkin juga bisa ya ngobrolin casing ya. Soalnya masih banyak banget teman-teman yang kebingungan mencari casing yang cocok gitu ya. Asli sih kalau casing masalah selera teman-teman ya. Pertama selera, yang kedua exhaust nggak tuh, airflow itu juga penting. Jadi teman-teman pastikan kalau beli casing gitu ya, selain estetika gitu ya, selain biar enak dipandang gitu, ya silakan teman-teman lihat juga tempat teman-teman naruh PC gitu, apakah luas gitu. Kalau luas mungkin bisa pakai PC apa, casing-casing yang besar gitu. Tapi kalau misalkan sempit gitu ya, mungkin bisa pakai casing-casing yang kayak gini ya, kecil gitu, simple, emang agak bulky tapi sih. Jadi sekali lagi naik casing kembali lagi ke apa ya, kembali lagi ke teman-teman gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ruangan teman-teman pakai AC gitu ya, kayaknya airflow udah bukan masalah nggak sih? Soalnya kan udara udah dingin gitu kan. Ini gue kenceng-kencengin dulu power supply-nya ya. Jadi nanti kita tinggal kabel manajemen aja, tinggal jadi gampang gitu kan. Lah ini kita tinggal masangin fan ya. Di sini bakal aku bikin exhaust semua karena intake-nya dari bawah teman-teman ya. Jadi intake-nya dari bawah, dan PC ini digunakan di ruangan AC ya. Jadi kayaknya masih aman banget kalau bikin exhaust semua. Jadi bakal aku bikin keluar semua gitu kipasnya ya, maksudnya ya. Nah ini kalau masalah kipas teman-teman ya, kipas juga penting ya di PC gaming zaman sekarang ya, karena airflow itu membantu banget buat CPU kita agar tetap adem gitu ya. Jadi silakan kalau misalkan ngomongin fan, kalau ngomongin fan gitu ya, kembali ke estetika ya, kembali ke estetika. Kalau misalkan teman-teman pengen yang RGB-an gitu, ya bisa juga gitu kan. Kalau misalkan teman-teman pengen sekedar muter aja gitu ya, kayak aku tidak suka RGB kebetulan gitu ya, yang penting muter adem gitu kan, ya silakan beli fan yang bukan murah juga sih. Fan yang muter adem doang juga banyak masalah ya, noctua segala macam gitu ya. Jadi ya kembali lagi ya, selera teman-teman kalau mau fan tuh. Dan yang jelas airflow-nya diperhatikan, ruangan teman-teman juga diperhatikan ya, AC, pakai AC atau mungkin sedikit panas gitu segala macam juga diperhatikan juga ya. Kalau pakai AC mah selesai bro. Ini bakal ku rapi-rapiin dah. Ini ku percepat teman-teman ya, karena sedikit makan waktu nih.
Oke, fan udah kepasang, motherboard udah kepasang juga. Jadi sekarang tinggal kita tes nyala atau enggak gitu ya. Dan di sini VGA-nya baru datang gitu kan. Iya, 1660 Super. Nah, ini dia. Ini adalah VGA yang jadi banyak perbincangan dengan kawan-kawan saya. Apakah VGA ini masih worth gitu ya? Jadi di sini kita bakal berkaca ya, bukan berkaca sih. Kita mengambil contoh kasus. Asik, contoh kasus gak tuh, Bro? Ya kan? Ini 1660 ya. Dan sekarang udah discontinue jadi adanya secondan semua. Dan ini kita cek fisiknya aman semua ya. Gak ada karat, gak ada yang aneh-aneh. Jadi apakah 1660 Super tuh masih worth it teman-teman ya? Kita bakal lihat 3 game terakhir ya. Yaitu dari God of War Ragnarok gitu ya. Jadi di God of War Ragnarok ini untuk minimum sistemnya ya, minimum requirementnya ya. Di sini pakai Nvidia GTX 6 kenapa 1660? GTX 1060 ya, 1060, 6 GB ya. Jadi 1660 masih masuk untuk minimum speknya. Dan kalau kita lihat di prosesornya, di sini Ryzen 3 1200. Tandanya apa? Tandanya spek yang aku lagi rakit nih, Ryzen 5600 dan Nvidia 1660 Super masih masuk banget di minimum requirement-nya ya, atau minimum speknya. Kita masih bisa main. Dan RAM pun masih 8 GB teman-teman ya. Di sini aku rakit 16 GB. Jadi masih masuk banget. Ingat cuman buat main ya, bukan buat streaming atau apapun ya. Karena kalau streaming udah jelas lebih makan source VGA sama CPU lagi. Terus nextnya kita lihat di Silent Hill 2 ya. Di Silent Hill 2 sama. Di sini untuk minimumnya masih pakai GTX 1070 Ti dan kita lihat CPU-nya itu di Ryzen 5 3600. Jadi apa? Untuk prosesornya Ryzen 5 5600 itu masih masuk banget. Dan untuk VGA-nya 1660 Super masih masuk banget di minimum requirement-nya. Dan untuk RAM udah pas ya 16 GB ya. Untuk RAM 16 GB aman ya. Dan di sini kita lihat teman-teman ya, di bagian bawahnya tuh ada additional notes-nya, dimana kalau misalkan kita main di minimum requirement-nya, kita cuma bakal dapat 1080 di 30 fps dan dibutuhkan SSD sekali lagi ya. Karena game zaman sekarang itu ya butuhnya SSD teman-teman ya. Nah ini sambil ku pasang VGA-nya ya, sambil ku lanjut lagi untuk game ketiganya. Di sini ada game yang bakal rilis di Februari nanti yaitu Monster Hunter Wilds ya. Dimana Monster Hunter Wilds ini kita lihat di minimumnya, minimum speknya itu ada GTX 10 1660 Super. Berarti ini udah ngepres banget ya untuk VGA-nya. Tapi untuk prosesornya kita lihat Ryzen masih di Ryzen 5 3600. Jadi speknya lagi kurakit masih masuk banget di minimum requirement-nya. Tapi sekali lagi ingat butuh SSD dan hanya berjalan 720 upscale di 30 fps. Jadi apakah VGA ini masih worth it? Menurutku sekali lagi VGA ini masih worth banget untuk tahun ini ya. Nggak tahu 1 atau 2 tahun ke depan mungkin speknya udah berubah lagi ya. Mungkin minimumnya di 20 series mungkin. Tapi buat teman-teman yang mau rakit PC dengan budget minimal gitu ya, budget tipis gak tuh. Pokoknya budget minim banget. Spek kayak gini nih, ini masih oke punya teman-teman ya. 5600, Ryzen 5600 dengan VGA-nya 1660 Super masih oke banget di tahun ini. Untuk main game sekali lagi. Ya untuk rendering, untuk kerja masih masuk juga ya. Tapi untuk setahun atau 2 tahun ke depan, kayaknya teman-teman mesti upgrade ya. Dan di sini aku bakal tes nyala dulu ya. Karena ini belum ada Windows-nya bro, jadi di sini bakal aku tes nyala dulu gitu kan. Ntar nih ada WhatsApp nih. Nggak aneh kalau aku nggak lagi rekaman gitu, nggak lagi ngisi suara nggak ada yang WhatsApp gitu. Kira lagi rekaman langsung, apalagi streaming langsung ada yang WhatsApp. Aneh banget. Nah ini nyala semua ya. Kita lihat fans VGA-nya, harusnya sih muter. Ini kabelnya ada yang ngeganjel dikit. Aku geser dulu ya. Ya, nyala dengan normal. Di sini aku lagi lihat BIOS-nya dulu ya. Harusnya sih kalau nggak ada Windows-nya masuk ke BIOS, dan ini udah aman masuk ke BIOS. Fan muter semua normal.
Nah ini udah aku install ulang ya sambil aku ngetes pakai GTA 5 teman-teman ya. Karena orangnya minta diinstalin GTA 5 ya. Ini pakai ID ku dan kebetulan udah tamat gitu GTA 5-nya ya. Jadi sini bakal aku tes sambil ngecek-ngecek suhu ya kan. Di sini so far suhu aman semua ya. VGA di under 80, prosesor di 50-an ya masih aman lah. Jadi ya konklusinya ya atau ya konklusinya bener ya. Jadi kayaknya untuk Ryzen 5600, VGA 1660 Super dan RAM 16 GB untuk tahun ini masih oke banget buat main game ya. Dan syukur-syukur kalau misalkan nextnya teman-teman bisa upgrade gitu. Mungkin bisa upgrade ke Ryzen 9 atau mungkin langsung naik ke Ryzen AM5 sorry. Dan VGA-nya ya silakan teman-teman sesuaikan dengan power supply teman-teman ya. Kayaknya kalau misalkan RTX tuh harusnya udah masuk ke 550 watt nggak sih gitu kan. Dan ya, untuk spek ini masih worth it banget buat main game. Ya untuk streaming game ringan gitu, macam Dota juga masih oke. Mungkin Genshin Impact juga masih oke buat di streamingin di spek kayak gini. Ya balik lagi ke gamenya sih. Kalau gamenya kayaknya untuk tahun-tahun game-game tahun sekarang di streamingin pakai spek kayak gini agak maksa juga ya. Tapi kalau misalkan game-game tahun 2022 ke bawah, 2021 ke bawah dah masih oke dah di streamingin pakai spek kayak gini. Jadi spek ini masih worth banget ya. Ini total di 7 juta ya tanpa tanpa monitor. Jadi buat teman-teman yang mau rakit ya silakan lah ya. Dicatat sendiri speknya ya. Ini kerdus-kerdusnya ya. Oke, dan mungkin cukup sekian ya buat konten pada hari ini ya, konten rakit PC pada hari ini. Mungkin buat teman-teman yang ingin bertanya gitu ya, silakan tulis kolom komentar. Buat teman-teman yang mau rakit silakan juga tulis kolom komentar ya atau DM langsung ke Instagram. Dan buat teman-teman yang mau dukung silakan di like dan di subscribe channel YouTube Panda Alpha Android, dan yang mau dukung lebih jauh silakan ya, link donasi ada di description. Oke deh, mungkin cukup sekian buat konten pada hari ini, semoga bermanfaat. See you on the next stream, see you on the next content. Goodbye, dadah. Dadah teman-teman.